Cerita multiverse Marvel di series What If lanjut lagi ke episode bertemakan Natal, yang kali ini bukan menceritakan para hero tapi fokus ke karakter sampingan, si bodyguardnya Tony Stark, Happy Hogan. Episode ini berjudul What If Happy Hogan Save Christmas, ngasih cerita seru struggle-nya Happy Hogan yang harus jadi pahlawan sendirian waktu Avengers Tower diserang saat persiapan pesta Natal. So kali ini kita bakal bahas semua detail dan easter eggs dari episode 3 What If season kedua ini. So langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Sebelumnya kita recap dulu nih. Di episode ketiga ini kita dibawa ke sebuah universe yang menceritakan Happy Hogan yang menyelamatkan Stark Tower dari serangan Justin Hammer. Justin Hammer yang bebas dari penjara diam-diam menyusup ke Stark Tower bersama dua anak buahnya yaitu Rusty dan Sergi. Di mana Justin ternyata mengincar sampel darah Hulk yang bakal dia pakai nanti untuk berubah jadi manusia super. Di saat AI Jarvis ini lagi maintenance, Justin dengan mudahnya berhasil men-take over sistem keamanan Stark Tower dan menggunakan pasukan Iron Legion Tony Stark untuk menjalankan rencananya. Dan di saat Maria Hill terluka dan Avengers sedang sibuk di luar, tersisa Happy Hogan untuk menyelamatkan Stark Tower dari ancaman Justin, di mana dalam prosesnya Happy tanpa sengaja menyuntikkan serum darah Hulk ke tubuhnya yang membuat dia langsung berubah menjadi Hulk ungu. Happy langsung turun tangan melawan Justin yang di sini menggunakan Iron Legion dan Armor Hulkbuster sebagai senjatanya. Singkat cerita, Happy berhasil mengalahkan Justin Hammer dan Avengers bisa melanjutkan pesta Natal mereka di Stark Tower. Ceritanya sudah, sekarang kita masuk ke breakdown detail dan juga easter eggs-nya. Cerita kali ini bersetting di malam Natal. Yang menarik kali ini, The Watcher bukan membawa kita ke universe yang memiliki kejadian besar, tapi memang The Watcher cuma mau menceritakan kisah Natal favoritnya yang terjadi di salah satu universe. Vibes Natal yang cozy langsung buyar waktu Iron Man dilempar ke perapian sama monster yang terlihat seperti hybrid antara Hulk dan Thanos. Sementara Avengers yang lain kayak Cap dan Black Widow terlihat pakai kostum Natal. Detail kaos yang ada di perapian ini tercantum nama masing-masing anggota Avengers dan ally mereka yang lain. Tapi di paling ujung kanan ada kaos kaki hijau yang lebih besar dibanding yang lain, yang pastinya ini adalah buat Hulk ya. Cerita mundur 2 jam sebelumnya, Happy Hogan menggunakan beberapa unit Iron Legion untuk memasang topi Santa raksasa di logo Avengers di Avengers Tower. Happy diinterupsi sama Darcy Lewis, karakter yang pertama muncul jadi asistennya Jane Foster di film Thor pertama dan juga muncul di WandaVision. Darcy sekarang magang di Stark Industries dan bantuin Happy ngurusin catering buat pesta Natal di Avengers Tower. Nah, Darcy ini kayaknya emang hobi banget ya jadi intern abadi, dan sekarang dia di tempat Tony Stark. Sebelumnya dia intern sama Dr. Eric Selvig dan juga Dr. Jane Foster. Di episode ini di-reveal kalau Darcy juga pernah intern di Departemen IT Carver University yang ruangannya pernah disusupi sama Bruce Banner versi Edward Norton. Uniknya lagi, di situ Bruce ketemu sama Roger Harrington, gurunya Peter Parker yang masih jadi mahasiswa. Nah, setting waktu cerita ini memang mengambil timeline di antara Iron Man 3 dan Age of Ultron, karena Tony yang udah pindah ke Stark Tower dan Stark Tower-nya udah jadi Avengers Tower. Dan Tony yang udah pakai Iron Legion, di mana Iron Legion ini pertama kali muncul di Age of Ultron dan nantinya drone Iron Legion ini bakal dia pakai di Sokovia. Iron Legion versi drone ini sebenarnya terinspirasi dari sekumpulan armor Iron Legion di film Iron Man 3, dan di sini Iron Legion masih aktif dipakai di Avengers Tower, yang artinya belum terjadi event Age of Ultron di mana mereka diubah jadi anak buah Ultron dan dihancurkan sama Avengers. Maria Hill yang kerja di Stark Tower ini juga sama kayak di universe utama, cuma bedanya di sini Maria Hill memperkenalkan diri sebagai direkturnya SHIELD. Sementara di universe utama, Maria masih sebagai agent SHIELD di bawah perintah Nick Fury, dimana setelah kejadian Captain America Winter Soldier, dia ngelamar ke Stark Industries sebagai sekretarisnya Tony Stark dan Avengers. Di sini Maria Hill datang menyampaikan kabar tentang Jarvis yang lagi shutdown sementara, memaksa semua keamanan di Avengers Tower untuk mengandalkan walkie-talkie. Waktu Darcy mau keluar, dia terdistract sambil main HP dan membukakan pintu untuk seorang pria yang membawa sekotak bunga besar, yang ternyata adalah Justin Hammer dan dua anak buahnya, Rusty dan Sergi. Justin Hammer adalah mantan CEO Hammer Industries yang jadi secondary villain di Iron Man 2. Dia merekrut Ivan Vanko dan bikin kekacauan di Stark Expo sebelum akhirnya ditangkap sama Pepper. Setelah itu, kehidupan Justin di penjara sempat disorot sedikit di Marvel One Shot All Hail the King. Di sini Justin Hammer disuarakan langsung sama aktornya di Iron Man 2 yaitu Sam Rockwell. Ini pertama kalinya Sam kembali ke MCU setelah 9 tahun dan kemunculan terakhir di All Hail the King. Kemudian di-reveal skenario What If yang melahirkan realitas baru ini. Setelah event Iron Man 2, Justin Hammer memiliki terlalu banyak waktu sendirian di penjara, sehingga dia meramu rencana jahatnya yang akan dia lakukan di malam Natal ini untuk balas
dendam ke Tony. Jason Hammer dan anak buahnya menyerbu ke dalam gedung dan menyandra staf yang berkumpul di sana. Hammer cerita soal masa kecilnya saat dia minta BB gun dan lidahnya yang nempel di gagang telepon. Yang di sini merefer ke cerita Ralphie di film Natal A Christmas Story. Justin mengalihkan perhatian mereka cukup lama untuk mengambil kendali gedungnya. Para Iron Legion yang lagi membantu Happy segera bertindak untuk menghentikan Justin. Tapi Justin mengupload sebuah program yang mengoverride sistem keamanan Avengers Tower dan memberikannya kendali atas Iron Legion. Setelah Justin Hammer men-take over Iron Legion, dia memanggil mereka Johnny Five, referensi dari nama robot yang muncul di film Short Circuit. Happy lagi menyelidiki kenapa Iron Legion terbang tiba-tiba. Secara nggak sengaja menemukan Justin Hammer jelasin tujuannya dia sebenarnya di Avengers Tower, yaitu untuk mendapatkan akses ke darah Hulk dan mengubah dirinya menjadi superhero. Nah, ini seperti yang dilakukan Todd dan kelompok intelijensia yang ngincer darahnya si Hulk supaya bisa bertransformasi menjadi Hulk, which is hal ini malah kejadian sama Happy Hogan yang berubah jadi Hulk tanpa sengaja di series ini. Justin Hammer juga nge-mention Sokovia sebagai negara rawan konflik yang jadi asal Peter dan Wanda Maximoff, yang di sini jadi base Hydra yang akhirnya hancur karena Ultron. Happy menghubungi Maria Hill dan Maria mendugaskan Happy buat mengambil sampel darahnya Hulk agar bisa dijauhkan dari jangkauan Justin. Sementara itu, Maria berhadapan langsung sama Justin Hammer di bar, tempat yang sama di mana Bruce dan Natasha flirting di film Age of Ultron. Justin mereveal kalau dia belajar banyak martial arts di penjara seperti taekwondo, jujitsu, dan muay thai. Happy menyelinap lewat saluran udara menuju brankas penyimpanan Avengers untuk mengambil darah Hulk. Happy akhirnya berhasil menemukan dan mengambil botol berisi darah Hulk, tapi malah nggak sengaja menyuntik dirinya sendiri. Jason Hammer dan anak buahnya lalu mengejar Happy dan Happy bersembunyi di lemari di sebuah ruangan yang akhirnya Happy memutuskan untuk menelpon Avengers dan meminta bantuan. Nah, detail menarik di daftar kontaknya Happy Hogan ini kita bisa ngelihat beberapa nama yang jadi Easter eggs-nya. Ada nama kru asli yang mengerjakan episode ini termasuk A. Bradley yang merefer ke si AC Bradley, head writer dan produser dari series What If. Lalu ada M. Chauncey untuk Matthew Chauncey, co-writer dari series What If yang juga terlibat di series Miss Marvel. Terus ada G. Fisher untuk Graham Fisher yang jadi editor dari series ini, dan kemudian ada juga nama Ashley yang udah pastinya merefer ke mendiang Stan Lee. Selain nama-nama krunya, daftar kontak ini juga banyak nama karakter Marvel lain. Contohnya ada J. Lincoln untuk Janice Lincoln, mantan teknisi dan ilmuwan di Stark Industries yang di film Spider-Man Far From Home akhirnya bekerja sama dengan Quentin Beck untuk membuat kostum Mysterio dan berhasil mengetahui kalau Tony Stark bakal mewariskan AI Edith ke Peter Parker. Terus ada Anne Fury atau Nick Fury, M. Hill atau Maria Hill, D. Lewis atau Darcy Lewis, P. Potts untuk Pepper Potts, N. Romanoff untuk Natasha Romanoff, T. Stark untuk Tony Stark, S. Wilson untuk Sam Wilson alias Falcon, C. Everhart untuk Christine Everhart, reporter dan news anchor dari WHIH yang dulu sempat ngedate sama Tony Stark. Terus ada S. Rogers untuk Steve Rogers, terus ada H. Kenner untuk Harley Kenner, bocah yang ngebantuin Tony Stark di Iron Man 3, dan ada C. Klein untuk Cameron Klein, teknisi SHIELD yang ngebantu nerbangin helicarrier di Avengers Age of Ultron. Tapi sayangnya para Avengers lagi sibuk sama urusannya masing-masing. Natasha ditelepon saat lagi berhadapan dengan Agent Hydra di Undercover Mission, dan ini kedua kalinya dia ditelepon pas Undercover Mission, dimana sebelumnya dia ditelepon sama Phil Coulson di film Avengers 2012. Kostum undercovernya Ned ini dia pakai kostum balerina yang juga teringat sama scene flashback originnya dia waktu masih training di Red Room di film Avengers Age of Ultron. Tony sibuk cosplay jadi Santa di mall menghibur anak-anak dalam rangka Stark Charity Event bersama dengan asisten elfnya Steve Rogers yang dikerebutin emak-emak. Terus ada Bruce Banner dan Clint Barton yang sibuk rebutan mainan Iron Man terakhir yang udah sold out. Nah, Clint jelas rebutan ini buat anaknya ya. Nah, kalau Bruce buat apa nih? Mungkin dia memang kolektor mainan aja kali ya. Nah, menariknya di sini Clint bilang kalau istrinya nyuruh dia buat ngebawa mainan ini atau nggak pulang sama sekali. Nah, kita tahu kalau di timeline utama, Clint ini sendiri baru nge-reveal kalau dia punya istri pas di film Age of Ultron. Di sisi lain, Bruce bilang sun is getting really low. Ini digunakan sama Natasha sebagai lullaby untuk menenangkan Bruce dalam form Hulk-nya. Ironisnya di rak sebelah kita bisa ngelihat mainan Hawkeye sendiri yang masih menumpuk stoknya, bahkan sampai di diskon 25% karena nggak laku. So basically semua Avengers yang dihubungi Happy ini nggak ada yang siap atau bisa membantu sama sekali di momen ini. Satu-satunya orang yang bisa dihubungi dan membantu adalah Darcy. Darcy secara nggak langsung ngasih ide ke Happy untuk pergi ke basement Avengers Tower dan mengaktifkan Jarvis untuk mengambil alih gedung. Tapi sebelum Happy bisa sampai ke mainframe, anak buah Justin Hammer menemukannya dan menyudutkannya. Background ruangan scene ini menarik karena ini jadi setting display kostum-kostum dari para Avengers, dan nantinya kita juga dikasih lihat gulungan berbagai material, dan ini jelas adalah ruangan khusus di mana kostum buat Avengers ini dibuat. Ini adalah sisi lain yang nggak pernah kita lihat ya. Kita kan penasaran ya, dari mana sih mereka ini selalu bikin kostumnya? Ternyata dari sini guys. Nah, di seri She-Hulk ini udah dieksplor kalau para street level hero atau hero independen ini dapat kostumnya dari si penjahit dan kostum desainer rahasia khusus, yaitu si Luke Jacobson. Nah, kalau buat superhero
high profile kayak Avengers, ini masuk akal kalau mereka punya divisi sendiri yang khusus untuk bikinin teknologi dan kostumnya. Happy kemudian menggunakan gulungan spandex buat melompat keluar jendela sebelum masuk kembali ke gedung beberapa lantai di bawahnya. Nah, impact dan rasa sakit akibat crash ini menyebabkan Happy berubah jadi form Hulk-nya yang berwarna ungu secara utuh. Nah, Happy bukan satu-satunya Hulk berwarna ungu di Marvel Universe, karena sebelumnya di komik Dark Avengers ada Norman Osborn yang jadi Purple Hulk. Norman menggunakan kemampuan yang diambil dari teknologi super adaptoid dari Hydra dan AIM yang bisa menyerap atau menduplikasi kekuatan siapapun yang dia sentuh. Nah, Norman diserang sama Red Hulk dan menyerap kekuatannya untuk mengubah dia menjadi Purple Hulk. Nah, yang membedakan Hulk-nya Happy sama Hulk-nya Bruce Banner itu adalah Happy masih bisa ngomong dan sadar akan dirinya. Kenapa? Kalau di penjelasan di komiknya adalah memang cuma Bruce yang kepribadian Hulk-nya dan manusia ini berbeda, karena Bruce Banner ini punya kepribadian ganda atau DID kayak si Mark Spector alias si Moon Knight. Hulk adalah salah satu kepribadian Banner yang berkat mutasi gamanya ini bisa muncul secara fisik. Makanya buat gamma mutate lainnya kayak She-Hulk dan Abomination pun mereka semua masih bisa punya kesadaran antara form manusia dan Hulk-nya, karena mereka nggak punya kepribadian ganda, tapi tetap memunculkan sisi ngamuk dan amarah meledak-ledak mereka. Kalau melihat ke kreditnya, bentuk monster Happy ini disebut dengan The Freak, which is memang salah satu julukan Happy di komik yang pertama kali muncul di Tales of Suspense issue 74, dimana ceritanya Happy terluka saat membantu Iron Man melawan Titanium Man. Happy kemudian dirawat dengan teknologi Cobalt Rays dari mesin eksperimentalnya Tony bernama Enervator, yang malah bikin Happy ini bermutasi jadi monster raksasa. Kalau versi komiknya ini, The Freak sama sekali nggak punya kecerdasan atau kesadaran Happy. Dia mengamuk melarikan diri dari rumah sakit, sebelum akhirnya dia dituntun balik lagi ke labnya Tony dan dikembalikan ke wujud manusianya dengan mesin Enervator. Happy kemudian memandu Darcy untuk mendapatkan dan menyalakan salah satu AI backupnya Jarvis. Beberapa pilihannya ada Friday, yang dimana jadi AI utamanya Tony setelah Jarvis jadi Vision di Age of Ultron. Terus ada Wadsworth, yang merefer ke nama Butler di film Clue di tahun 1985, dimana sama kayak Jarvis yang namanya diambil dari nama Edwin Jarvis, butlernya Howard Stark. Terus ada Edith 1.0, versi awal dari AI yang dikasih ke Peter Parker di film Far From Home, dimana ini adalah warisan Tony untuk Peter setelah dia meninggal. Darcy akhirnya mengambil AI cadangan bernama Werner, tapi Darcy diinterupsi sama Iron Legion sebelum sempat mengaktifkannya, dan dia bawa ke penthouse sebagai umpan untuk Happy karena Justin punya plan B, yaitu untuk membunuh Happy dan mengekstrak darah Hulk dari mayatnya. Happy mengalihkan perhatian Justin Hammer dengan mengirimkan decoy di lift berupa mannequin dan panah konfeti Hawkeye yang sebelumnya Happy temukan di berangkas Avengers. Dan dua anak buah Justin ketakutan setelah melihat Happy yang udah sepenuhnya berubah jadi Hulk dan mereka kabur. Sementara itu Justin Hammer kabur menuju gudang senjata. Nah, momen waktu Happy diserang dan bertarung dengan para Iron Legion adalah referensi ke momen waktu pertama kali Ultron menyerang Avengers di Age of Ultron di setting tempat yang sama. Happy kemudian mengejar Justin, menerobos pasukan Iron Legion yang bisa juga referensi waktu Avengers diserang segerombolan Ultron sentris di Sokovia. Nah, Happy yang membantai Iron Legion di sini memperlihatkan oli yang bercipratan kemana-mana yang jadi mirip kayak darah ya. Mirip juga kayak scene Wanda abis membantai Ultron sentris di markas Illuminati di film Multiverse of Madness, dimana mukanya ini belepotan oli. Happy dengan mudah menyusul Justin Hammer yang ternyata udah berhasil mencapai gudang senjata dan mengendalikan armor Hulkbuster. Di sini Justin Hammer menyebut Happy sebagai Hulk Hogan, yang maksudnya adalah si Happy Hogan yang berubah menjadi Hulk. Tapi nama Hulk Hogan ini juga referensi ke nama salah satu pegulat paling ikonik di WWE. Di sisi lain, Darcy dan Maria berusaha menyalakan Werner dan mengambil kendali Hulkbuster. Dari nama, impression, cara ngomong, dan AI-nya yang berbahasa Jerman, AI ini kemungkinan based on Werner Herzog, sutradara, produser, dan penulis skenario asal Jerman yang dikenal karena karyanya dalam film-film dokumenter dan fiksi. Nama Werner juga bisa merefer ke karakter Werner von Strucker, anaknya Baron von Strucker, ilmuwan Hydra di Sokovia. Di sini, Werner berbicara soal saatnya manusia dikontrol mesin, which is ini menjadi foreshadow untuk kemunculan Ultron yang nantinya bakal men-take over umat manusia dengan membasmi mereka. Sementara itu, Happy dan Justin terus bertarung. Justin nonjok Happy menggunakan salah satu gerakan Rapid Punch Hulkbuster dari Age of Ultron yang digunakan Tony buat nonjok Hulk di Nigeria. Akhirnya para Avengers lalu muncul dan entrance mereka di sini mirip kayak group shot ikonik di awal film Avengers Age of Ultron. Tapi mereka salah ngira kalau Happy adalah villainnya. Untungnya Darcy dengan cepat meluruskan kesalahpahamannya. Happy kemudian menyelamatkan Hammer dari kematiannya dalam rangka semangat Natal, di mana
orang jahat pun boleh lo merayakan Natal. Selain banyaknya momen-momen referensi ke berbagai film Natal dan film Age of Ultron, episode ini basically adalah referensi dan parodi dari film Die Hard yang bercerita tentang sebuah gedung yang disusupi dan diambil alih oleh sekelompok teroris di malam Natal dan satu orang harus menyelamatkannya. Tapi di sini penjahat Hans Gruber yang menyerang gedungnya diganti jadi Justin Hammer dan Avengers Tower menggantikan Nakatomi Plaza sebagai setting tepatnya. Happy Hogan jadi protagonis utama, jadi counterpartnya John McClane yang disebut juga di episode ini. Dan Darcy Lewis sebagai mata dan telinganya Happy di luar gedung mirip kayak perannya Sir Son Al Powell di film Die Hard yang diperanin sama Reginald VelJohnson. Dimana namanya juga direferensiin sama Darcy di salah satu momen di episode ini, dimana Darcy acknowledge kalau mereka lagi ada di skenario film Die Hard. Semua momen penting filmnya juga direferensikan di episode ini, mulai dari Happy yang merangkak melalui ventilasi sama kayak John McClane, terus scene monolog villain di depan para sandranya, dan Justin Hammer yang hampir jatuh dari gedung hingga tewas, mirip kayak scene ikonik kematiannya Hans Gruber di film Die Hard. Tapi Justin di sini diselamatkan sama si Happy. In the end, Tony sempat ditanya sama Happy apakah dia punya obat buat nyembuhin kondisi Hulk-nya, tapi Tony nggak jawab dan cuma ketawa awkward. Ini artinya Tony nggak punya obat dan Happy kemungkinan besar bakal selamanya jadi Hulk juga. Di awal episode kita juga tahu kalau Tony menyimpan dan bereksperimen sama darah Hulk sebagai effort dia dan Bruce untuk membuat anti serum untuk mengontrol amarah dan kekuatan Hulk di dalam dirinya Bruce. Nah, obat yang dikembangkan sama Tony ini pun sebenarnya bukan buat bener-bener menghilangkan atau menyembuhkan Hulk dari Bruce, tapi cuma untuk amarahnya aja lebih bisa terkontrol. Ini sejalan sama di universe utama MCU di mana di seri She-Hulk di-reveal kalau Tony dan Banner membangun laboratorium Hulk di Meksiko untuk membantu Banner berubah menjadi Smart Hulk. Bisa jadi eksperimen-eksperimen yang dilakukan Tony dan Banner sebelumnya buat menghilangkan Hulk malah bikin mereka dapat pencerahan kalau Hulk memang gak akan pernah disembuhkan. Makanya Tony dan Banner berhipotesis kalau salah satu obat buat Hulk adalah menerima kutukannya dan mencapai kedamaian dan keseimbangan batin. So di universe ini, Happy juga harus menerima takdirnya kalau dia adalah seorang Hulk. Nah, kita tahu di series What If ini setiap seasonnya ini bakal ada episode crossover. Nah, kayaknya si Hulk Hogan ini yang bakal jadi perwakilan dari episode ini untuk nantinya dikumpulkan di episode-episode akhir season kedua What If. Di akhir ada cameo dari Thor yang datang telat setelah konfliknya udah selesai dan ngucapin kita selamat Natal. Karena ini adalah episode spesial Natal, pasti closing kreditnya diiringi musik Natal. Tapi bukan cuman itu. Di paling akhir kreditnya kita bisa ngedenger kalau si Darcy ini ngarang lagu dan juga nyanyiin dengan suaranya yang rada fals dan kocak yang ada di bagian akhir kreditnya. So, itu dia semua hal yang bisa kita breakdown dari episode ketiga series What If ini. Karena series ini menarik, kita bakal bahas setiap episodenya ya. So make sure kalian subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten yang lain. So see you in the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.